Inovasi tidak akan bermutasi tanpa kolaborasi, tanpa integrasi. Inovasi hanya akan menjadi ilusi jika tidak dapat dieksekusi. Titik terdalam sebuah prestasi jika ekspresi dari inovasi adalah sebuah solusi. Untuk lebih dalam tentang inovasi, bersama saya Ayu di podcast BBB, Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inovasi. Kita berjumpa kembali di podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Yang hadir bersama kita kali ini adalah Ibu Haji Endang Anggraini Norbah SPMP. Beliau adalah Lurah Kuin Utara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Endang, terima kasih banyak. Bu Endang sudah datang, bersedia meluangkan waktunya untuk podcast kita kali ini. Yang tentunya sahabat inovasi ingin mendengar tentang informasi yang kaitannya dengan inovasi Bu, yang sudah dilakukan di Kelurahan Kuin Utara. Silakan Bu Endang. Sementara ini kalau inovasi yang ada di kelurahan banyak Bu yang kita lakukan. Itu ada untuk survei kepuasan masyarakat. Kita melakukan ada lewat Google Form, itu untuk menghemat, pada dasarnya pertama itu untuk menghemat tenaga, ATK, waktu, efisiensi, semuanya itu. Jadi kita lakukan. Jadi masyarakat yang datang dikasih link untuk mengisi SKM. Nah akhirnya dengan adanya itu terbantulah kita, artinya pengiritan ATK, yang kedua lebih simpel penghitungan SKM-nya begitu. Nah selanjutnya kita ada juga Jumat Berkah. Di sini artinya kita berbagi. Pertama itu dari kelurahan Bu, dari kita satu kelurahan dulu. Jadi tiap Jumat kita di depan kantor itu berbagi untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, akhirnya kita mengajak RT, RW, dan masyarakat akhirnya banyak juga yang menyumbang akhirnya untuk acara Jumat Berkah dari tahun 2019. Oke, berarti udah lama ya? Udah lama banget. Nah, dengan berkembangnya waktu kan ini lagi boomingnya banget nih stunting ya, pemberantasan stunting. Nah, sekarang kita arahkan untuk Jumat Berkah itu bukan hanya yang tidak mampu, kan ada juga yang tidak stunting. Jadi yang dikhususkan stunting, sisanya buat yang tidak mampu begitu. Selain itu Bu, ada inovasi apa lagi? Alhamdulillah baru-baru ini pada saat kita Hari Jadi Kota Banjarmasin, kita melakukan festival Tangguy. Festival Tangguy. Itu seperti apa Bu? Festival Tangguy mewarnai Tangguy. Tangguy itu yang topi. Biasanya digunakan masyarakat pada saat panen atau bertanam, kan digunakan, atau mengayuh. Acil-acil gitu. Nah itu, jadi kami di Kelurahan Kuin Utara bersama RT dan masyarakat setempat, gimana nih caranya supaya tidak mati suri, Tangguy kita inikan, supaya lebih bagus. Akhirnya dilestarikan. Akhirnya festival mewarna Tangguy itu Hari Jadi Kota Banjarmasin tadi kita lakukan. Selain itu Bu, ada lagi inovasinya? Ada itu jamur tiram, budidaya jamur tiram ya. Budidaya jamur tiram itu nggak salah 2018 mulainya, itu 2018. Terus yang tadinya cuma satu orang yang cuma satu kelompok yang kami didik, sekarang ini ada beberapa kelompok. Itu dari kelurahan atau kolaborasi dengan? Pertama menggunakan dana kelurahan. Oh, dana kelurahan. Iya, dulu kan ada dana kelurahan. Tahun 2018 ya, memang. 2018 kalau nggak salah itu. Jadi dilakukan pemberdayaan dengan dana kelurahan, dan terus berlanjut sampai dengan sekarang. Iya, sampai sekarang. Gitu. Nah, apakah itu ada kolaborasi dengan SKPD lainnya Bu? Contoh seperti Dinas Pertanian? Ya, dengan Dinas Pertanian sebagai pendamping kami untuk mendidik masyarakat untuk membudidayakan jamur tiram khususnya. Sampai sekarang itu seperti apa Bu? Apakah dampaknya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung gitu? Alhamdulillah, mereka kan panen tuh. Saat panen kan otomatis menambahkan income keluarga mereka.
Itu dia panen hampir tiap hari kan continue panennya. Nanti bikin log lagi, panen lagi, terus menerus begitu. Baik Ibu, untuk satu Iya. pertanyaan terakhir, potensi-potensi inovasi apa yang kira-kira bisa dikembangkan lagi untuk tahun 2023 atau membuat satu inovasi baru, Bu? Insya Allah ada sih, kan di Kelurahan Koin Utara ini terkenal juga dengan Kampung Tajau. Nah itu kita sudah kalau di kelurahan kita uji coba udah. Mereka membuat, Bu? Dia bikin tajau untuk penampungan air. Nah itu tapi polosan masih, yang dari semen itu polosan masih, dan itu lakunya cuma pada saat musim kemarau, kan orang membuat menampung air, atau pada masa saat-saat tertentu lah. Nah akhirnya dengan itu gimana nih Kak, tulisannya dari dulu tulisannya Kampung Tajau, tapi seakan-akan mati suri, tinggal satu orang sekarang Bu pengrajinnya, tapi jumlahnya banyak dia bikin. Nah itu jadi akhirnya kita beberapa biji kita beli, terus kita hias bentuk sasirangan macam apa, kita hias. Ada contohnya di kantor kita ini kan. Gimana nih kalau kita selanjutnya setelah tangguh ini bikin ini nih, tajau lagi. Tajau lagi kan. Berarti menggerakkan untuk masyarakat di sana melakukan pembuatan tajau itu, atau hanya mengembangkan satu yang membuat tajau itu untuk menjadi lebih banyak? Kalau bisa itu kan di daerah situ jangan hanya nama doang kampung Tajau, tapi tetaplah seperti dulu, jangan yang satu itu aja yang masih eksis ya, yang satunya udah berubah. Kalau bisa dibangkitkan kembali, tapi mungkin bentuknya yang tadinya besar-besar tuh untuk penampungan air, dibikin kayak hiasan, kayak vas gitu ya, untuk bisa dijual sebagai hiasan gitu. Betul, supaya artinya mungkin paling tidak sekitar masyarakat di sana pelajaran untuk anak-anak SD, SMP, ada edukasi juga, ya, supaya mereka tahu bahwa ini loh dari zaman dulu. Hampir hilang ya Bu ya tajau itu ya. Nah mudah-mudahan itulah harapan kita, artinya supaya lestari masih budaya-budaya kita ini jangan sampai digerus zaman begitu. Bu Endah, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah datang ke sini, dan sahabat inovasi, kita cukupkan untuk podcast kali ini. Bagaimana Banjarmasin bekerja Terus melahirkan inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.